Semalam-malamnya kamu Sebenarnya belajar sampai jam berapa? kayak 4 deh. Sampai jam 4. Hai guys, kembali bersama saya Valian Elim dari channel YouTube Raja Cerita. Sharing yang sebentar lagi akan kita saksikan, itu sudah diambil take-nya sejak Agustus atau September lah, beberapa hari setelah Aslan lahir ke dalam dunia. Jadi mohon maaf sekali, baru sekarang bisa diupload. Ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Sharing berikut adalah dari anak yang sudah masuk ke UI. Jadi silahkan dicek dan didengarkan apa saja yang kira-kira bisa menjadi bahan atau pertimbangan ketika kamu mau masuk ke perguruan tinggi negeri. Check it out guys. Hai guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya Valian Elim di channel YouTube Raja Cerita. Dan hari ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang buat saya sih sulit ditemui ya. Kalau buat fans dekatnya mungkin lebih sulit lagi ditemui. Jadi bintang tamu ini spesial karena tahun ini walaupun lewat ujian yang pandemi, menghadapi ujian pandemi, tapi dia berhasil untuk masuk ke UI. Jurusan apa ya? Nanti kita tanya langsung deh. Jadi saya persilakan bintang tamu saya untuk memperkenalkan dirinya sendiri dulu. Silakan. Halo semuanya, saya Femi Safiara dari salah satu sekolah swasta di Jakarta. Sekarang belajar di Teknik Arsitektur Universitas Indonesia. Congratulations, Ren. Kapan waktu itu Thank you. ingat nggak kapan waktu itu kamu dapat letter secara official dari UI? Kayaknya tanggal 7 atau 8 deh, Agustus. Oh, oke. Jadi Itu setelah berapa hari kamu ujian? Ini ujian mandiri atau ujian untuk masuk UI-nya? ini ujian SIMAK, termasuk SIMAK. Jadi ini masuknya lewat ujian mandiri guys, lewat SIMAK. Nah pastinya ini pasti ada persiapan khusus dong untuk ikut SIMAK ya kan. Nggak mungkin orang sembarangan bisa lulus tes SIMAK. Jadi apalagi di tengah pandemi, pasti ada persiapan-persiapan khusus. Nah hari ini kita mau coba gali dari narasumber kita ini, apa aja sih persiapan khususnya, apalagi di tengah era pandemi yang dia nggak ketemu belajar secara face to face sama gurunya, belajarnya lewat online guys. Jadi kita tanya langsung ya. Oke, Mem. Jadi apa dong rahasianya? Rahasia belajarmu? Kalau di pandemi kan pastinya kan kalau di rumah doang pasti kan jenuhnya meningkat banget kan. Terus habis itu kalau di rumah kan beda sama sekolah kan, maksudnya kalau sekolah atau bimbel itu kan emang suasana untuk belajar. Terus ketemu teman-teman juga, ketemu gurunya juga face to face, jadi lebih apa ya, lebih terpacu lah istilahnya. Cuma kalau di rumah kan kayak biasanya kan emang rumah untuk istirahat dan tidur dan malas-malasan. Jadi tantangan yang berat banget sih sebenarnya untuk ngatur waktunya, dan mungkin sebenarnya kalau dibilang rahasia sih bukan rahasia ya, cuma kunci untuk kayak terus mau belajar dan mempunyai kemauan yang besar tuh karena emang dari dulu kebetulan emang pengen banget masuk arsitektur UI. Jadi udah tertanam di pikiran kayak wah ini harus masuk nih, apapun yang terjadi kayak harus masuk deh, kayak nggak tahu mau kemana lagi juga kan. Terus mungkin dari situ kayak banyak banget gara-gara orang banyak banget yang fokus ke TPS, UTBK, karena materinya emang lebih dikit, aku mikirnya kayaknya nggak bisa deh bersaing di situ, karena lawannya satu Indonesia dan IPA, IPS belajar TPS, jadi kayak peluangnya bakal lebih kecil kan, karena kan materinya lebih dikit. Kalau ada Matfis Kimbio kan ada orang yang nggak suka fisika, nggak suka kimia, jadi mungkin maksudnya kayak TPS sama TPA gitu kan pasti kan perbandingannya materinya lebih susah yang TPA. lebih susah yang TPA kan. Jadi aku mikirnya dari awal udah ngelihat kayak mana sih peluang untuk masuknya yang paling besar tuh gimana. Terus makanya pas lihat SBM, kan kalau masuk UI SBM itu cuma 30%. Kamu Terus pernah kasih itu kalau waktu itu yang sama saya? mikirnya kayak aduh kayaknya susah banget nih kalau masuk lewat sini. Jadi harus muter balik kayak gimana caranya supaya nggak masuk lewat situ. Karena pasti orang bakal ngincer ke situ kan. Jadi beralih ke reguler sama paralel. Pada saat itu orang kayak udah lepas materi IPA atau IPS. Mereka udah kayak udahlah UTBK aja gitu. Lebih simpel kan materinya. Tapi kayak aku nggak ngelepas materi IPA, baru bangku IPA kan. Jadi aku mikir kayak aduh apapun yang terjadi kayak gue harus ikut mandiri, semua peluang untuk gue bisa masuk ke UI gue harus ikutin apapun yang terjadi gitu. Jadi emang udah mengejar si jaket kuning banget kali ya. Terus sama ini sih kalau lagi males, bukan ini kebetulan kakakku kan dia UI juga. Jadi dia yang suka masa sih lo satu doang jaket kuning, masa lo nggak bisa sih, suka kayak gitu-gitu. Jadi dari situ kayak aduh
selain harus buktiin sama diri sendiri, harus ngebuktiin sama orang sekitar kalau gue bisa nih. Jadi all about mindset ya kalau boleh saya bilang ya. Mindsetnya di awal memang udah pengen banget untuk masuk ke arsitektur UI, no matter what gitu ya. Untuk bisa masuk itu kan pasti ada harga yang kamu bayar. Kayak misalnya apa? Hmm. Nggak ke mall Time. mungkin. Ke mall nggak juga sekarang. Nggak bisa pandemi. Jadi apa dong harga Eh, khusus yang kamu bayar sehingga kamu bisa korbankan waktu lebih banyak untuk belajar? Emang dari awal kayak bahkan sebelum pandemi ini udah dari kelas 12 tuh udah yang mikir dan enggak sih mungkin dari semester 2 kelas 12 udah mikir kayak udahlah udah nggak bisa nih kayak ke mall jalan sama temen itu kayak udah nggak bisa gitu loh. Terus itu pertama, kedua pasti kan kalau di pandemi kayak gini kan pasti ada saat-saatnya kayak orang tua atau temen kayak makan yuk di sini gitu kan. Ya pasti kayak orang yang udah lama kekurung di rumah terus diajakin pergi kan pasti kan kayak pengen banget kan Ya, keluar pasti. kayak walaupun cuma makan doang di depan rumah pasti kayak aduh gue pengen banget nih keluar cuma kayak nggak bisa pasti mikirnya kalau misalnya aku terus kayak masih kepengen nih keluar-keluar pasti aku mikirnya kayak walaupun kayak sedikit-sedikit gue keluarnya kalau waktu sedikit-sedikit itu gue gabungin kayaknya gue bisa nyelesain satu paket deh gitu sampai mikir kayak gitu. Kembali Iya ke jadi mindset ya. balik ke mindset terus salah satu biggest fear aku tuh sebenarnya regret sama disappointment sih. Jadi kayak takut banget kayak misalnya mikirnya sekarang kayak ntar lah masih lama, masih Agustus kan tesnya, terus kayak ntar lah pasti orang-orang juga pasti males-malesan deh, pasti saingan gue juga males-malesan kali, masa pandemi kayak gini, emang ada ya orang kayak sengebut di sekolah kan enggak, maksudnya pikiran-pikiran gitu pasti ada, cuma aku mikirnya kayak nggak bisa banget nih dapat kabar kalau nggak masuk arsitektur UI pasti kayak bakal walaupun masuk di PTN lain pasti kayak ada ganjil hati gitu loh. Bahkan kepikiran kepikiran untuk kayak apa kalau nggak masuk GPR aja ya gitu. Jadi sebenarnya ada titik di mana kayak nggak sehat banget untuk mental health. Cuma kayak gara-gara anaknya takutan banget dan parnoan banget akan kegagalan. Jadi sebisa mungkin untuk menutup kemungkinan itu gitu. Jadi no Jadi time to kayak waste gitu. and no disappointment to regret ya. Itu prinsip kayaknya tuh, prinsip tuh. Jadi berapa jam, Fem, Dan sehari kamu habiskan waktu untuk belajar during uh, pandemi untuk persiapan SBM ini? sebenarnya kalau misalnya dipatokin berapa jam, nggak juga sih, karena pasti kayak ada saat kayak sampai di titik dimana kayak udah capek sama belajar, harus push terus, udah Ya, mana saya di ingat itu. kamar juga, kayak udah harus udah belajar sambil liat kasur kan kayak, ya ampun, udah capek banget sih kayak gini harus sampai malam. Cuma kayak Sampai uh, malamnya sampai jam berapa? Semalam-malamnya kamu sebenarnya belajar sampai jam berapa? uh, kayak 4 deh. Sampai jam 4. Ya. Wah, luar Tapi biasa. itu ini enggak sih, cuma tuh karena sleeping schedule aku kan juga pasti berantakan juga kan. Jadi ya kalau badan mau tidur tidur, kalau mau mau nonton nonton. Cuma kayak lebih pasti ada target di mana kayak gara-gara udah tertanam di pikiran kayak gue harus belajar deh. Kayak gue nggak bisa nih megang. Kayak gue nggak bisa satu hari nggak megang karena pasti bakal lost kan. Karena itu bukan materi yang dipegang sehari nempel di otak tuh nggak sama sekali. Jadi eh, harus konstan gitu. Jadi paling sehari harus kayak paling kayak 4 jam ada deh. Sehari 4 jam, tapi nonstop gitu. Nonstop Fokus 4 gitu. jam. Luar biasa. Pasti ada dong kata-kata penyemangat yang kamu pegang sehingga akhirnya kamu bisa bertahan dalam ujian yang bukan hanya soal ujian buat persiapan, tapi juga ujian menghadapin tempat tidur, waktu yang panas di rumah atau dingin di rumah, terus nggak ada teman buat menyemangatin. Pasti ada dong kata-kata pegangan yang kamu pegang. Boleh di-share nggak? Eh Sebenarnya ada dua. Pertama, maksudnya kayak eh, orang-orang di sekitar aku juga suportif banget dengan mengingatkan kayak apapun yang apapun universitas yang bakal kamu masukin, ini termasuk Pavalion ya. Pasti itu yang terbaik. Pasti Tuhan udah ini deh, pasti Tuhan udah memikirkan hal itu gitu. Jadi udah tertanam di pikiran juga kayak, ya udahlah, kan itu pasti posisinya udah berserah banget, udah capek belajar, jadi kayak ya udahlah mau dibawa kemana aja, ya udah berserah aja gitu. Cuma
emang pada situ tuh aku minta untuk diizinin berproses di UI arsitektur kan. Jadi aku ada satu ayat yang aku pegang banget. Hmm. Itu dari sebentar. Itu dari Yesaya pasal 55 ayat 9. Dia bilang kayak seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah jalanku lebih tinggi daripada jalanmu, dan pemikiranku daripada pemikiranmu. Itu pertama. Jadi setiap kayak pesimis pasti baca itu sih. Sampai kayak, waduh itu udah apa ya, kayaknya kalau setiap pesimis lewat, udah di titik kayak, ya udahlah berarti rancangan Tuhan nggak sih kayak gini gitu. Udah kayak gitu, udah pasrah banget deh. Soalnya nggak bakal kuat kalau misalnya semuanya dibawa ke diri sendiri, itu pasti ujung-ujungnya stres kan. Terus ada juga sempat waktu itu kayak lagi belajar, terus kayak udah di titik kayak, ya udahlah gue udah capek banget nih sama. Padahal di saat itu kayak kerjanya cuma nonton. Udah sempet stop belajar juga. Ada kok, stop belajar tuh pasti ada. Jadi bukan yang kayak tipe rajin banget tuh, enggak, cuma ini udah di titik kayak gak bisa, aduh udah nggak bisa nih belajar, udahlah, udah yaudah. Terus pas lagi belajar dapet ada satu quotes, kayaknya ini juga dari Tuhan deh, kayak udah dikodein. Dia bilang di papernya dibilang kayak, dan jika engkau percaya bahwa Tuhan itu maha adil, tidak mungkin Tuhan memberikan rezeki lebih sedikit kepada orang yang mau bekerja keras dan memberikan rezeki yang banyak kepada mereka yang malas. Jadi Wow, di keren. situ udah kayak, ya udah kayak mikirnya udah, wah Tuhan menghargai tiap tetes keringat ya. ya, Tuhan tuh kayak nggak tidur deh. Tuhan tuh nggak pernah tidur dan pasti ngeliat prosesnya. Dan juga apa ya, setiap pasti akan membukakan pintu untuk anak-anaknya yang meminta gitu loh. Jadi itu sih yang jadi pegangan. Gitu. Dari dulu saya percaya bahwa eh, Tuhan senantiasa kalau boleh kita minta, Dia akan memberikan satu kursi karena kita cuma butuhnya satu kursi kan. Satu kursi saja Tuhan, saya butuh untuk saya bisa berproses di sana. Nah, sekarang gini, Fem. Iya. Sekarang kan kamu jadi mahasiswa nih. Ya kan, saya tahu banget Iya. kayaknya dari dulu kamu bukannya juara kelas gitu kan, bukannya juara kelas, bukan orang super yang juara satu angkatan gitu, Nah, setahu saya sih bukan deh. Jadi pasti ada nggak sih orang-orang yang nyemangatin kamu secara khusus, misalnya orang-orang yang spesial gitu, yang menyemangatin kamu secara khusus, sehingga kamu ah, akhirnya bisa into this goal. sebenarnya kalau misalnya orang khusus pasti datangnya dari keluarga kan. Karena kalau kayak temen gitu pasti mereka juga sibuk dengan goalnya mereka. Jadi kita ngomong sih ngomong, tapi kayak bukan yang semangatin banget, paling cuma kayak semangat ya gitu. Jadi yang pasti orang tua pasti selalu ngomong kayak, eee, udahlah kayak just do your best, pasti Tuhan tuh udah nempatin kamu gitu. Misalnya kayak wajar banget kalau takut atau kayak, eee, cemas gitu pasti wajar banget nggak sih? Wajar. Dan apa ya, kakak aku juga bilang kayak, kalau misalnya kalau lagi pesimis pasti kakakku bilang, "Nggak apa-apa dong, bagus dong kalau cemas, berarti kan itu bukti konkret kalau UI itu emang it's a big deal for you." Kalau misalnya kayak emang gue nggak, kalau misalnya lo nggak cemas, harusnya gue mempertanyakan lo kayak, "Lo emang beneran pengen masuk UI nggak sih sebenarnya?" Hmm. Gitu kan. Jadi, ya kayak itu normal thing lah, kayak ini sesuatu hal yang udah setiap anak SMA perjuangkan selama 3 tahun nggak sih? Pasti kayak mereka punya universitas impian masing-masing dan pas masuk pasti kan kayak hard work paid off gitu loh. Oh, mantap. Jadi ini masuk ke Mhm. bagian-bagian akhir nih, Fem. Jadi selama 3 tahun saya ngedampingin kamu belajar, khususnya buat bidang fisika gitu ya. Nah, ada nggak unek-unek atau pesan-pesan khusus, atau ada kesan-kesan khusus yang kamu bisa ceritain, yang bisa kamu bagiin? Eee, dari positifnya dulu. Positifnya dulu. Ini biasanya negatifnya belakangan berat nih. Habis disanjung, Kan kalau misalnya positif, Pak Fal tuh orangnya bener-bener ini sih, bener-bener kayak, put so much effort buat, ngebikin anak-anaknya tuh, eee, mencapai universitas impiannya. Nggak cuma universitas impian, karena, kan aku sama Pak Valen dari kelas 10 kan. hmm, Nah,
kelas 10 tuh tahun yang kayak berat banget buat aku karena harus tahu kayak pindahan ke sekolah SMA baru tuh susah kan untuk ngikutinnya. Jadi pasti lebih menantang daripada kayak kalau kelas 12 kan kayak udah tahu nih cara belajarnya, udah bisa ngukur untuk gue bisa dapat materi ini, gue harus belajar berapa kali ya, gue harus kayak ngulangnya tuh gimana ya udah. Maksudnya udah bisa kayak ngukur sendiri tanpa dibimbing gitu. Cuma kalau kelas 10 kan masih harus yang kayak dibimbing banget lah istilahnya. Terus itu sih Pavel tuh bener-bener kayak put so much effort. Bahkan waktu pandemi ini, Pavel tuh rela kayak kita masih bingung kayak pakai media apa, pakai platform apa untuk paling efisien kan. Terus kayak kita masih bingung, akhirnya Pavel ngomong, yaudahlah kita call aja, terus kayak bakal difotoin every step. Itu kan kayak banyak banget kan, apalagi bingungin banget. Jadi kayak setiap Pavel ngomong, aku juga yang kayak, Pavel aku nggak ngerti nih. Ini nih difotoin, terus kayak, Pavel aku nggak ngerti nih dapat dari mana. Terus kayak difotoin. Jadi kayak dari situ aku mikir kayak, wah gila sih nih jasanya Pavalian tuh kayak Itu helps ya? kayak iya itu kayak a big plus banget for you. Bener banget kayak I owe you so much banget lah makanya. Terus dari situ Pavalian juga orangnya tuh sabar dan nggak bisa dan bisa bikin fisika jadi kayak nggak bosen gitu. Jadi, dengan cerita-ceritanya yang jadi kayak video sepeda itu aku udah denger dari kelas 10 guys. Jadi Oh gitu ya? kayak jadi cerita-cerita itu kayak uh, itu kan kayak motivational story gitu kan. Jadi kalau belajar fisika kan pasti kayak, aduh ini ngomong apa sih nih guru? Aduh kok materinya susah banget. Pasti kan ada titik kayak gitu. Dengan cerita-cerita seperti itu tuh kayak benar-benar kayak bikin suasananya lebih fun aja. Oke. Jadi ya, Saya baru tahu bahwa itu it helps sih. Bahwa cerita-cerita itu helps. Jadi akan itu saya help terusin banget. deh. Terus Negatifnya kalau kalau gitu. negatifnya Saya nyiapin hati sebenarnya dulu ya guys. Saya nyiapin hati dulu nih. tapi aku belum pernah bilang ke Pavalian sih sebenarnya. Oh, nggak apa-apa no. Ini Jadi makanya saya udah siapin hati nih. sebenarnya waktu kayak sebelum pandemi, sebelum kita kayak intensif simak itu kan misalnya kita belajar juga kayak eh, masih banyak waktu kan. Maksudnya kalau misalnya belajar untuk materi masuk PTN itu kan kita bener-bener kayak ini tanggal segini loh udah harus bisa udah harus siap nih gitu. Dan UI ini kan masa kayak eh, impian aku, jadi pasti kan lebih big deal buat aku gitu. Jadi waktu belajar simak itu kita ketemu intensif banget. Jadi kayak kita bisa ketemu sampai kita bisa ketemu kayak malam, terus eh, Even paginya sudah. pagi paginya, terus kayak paginya lagi, terus habis itu masih kalau siang masih kayak hafal nih gimana ya, ini gimana ya sampai malam-malam gitu kan. Sampai di titik mungkin itu gara-gara aku udah capek juga kali ya sama fisika dan materi lainnya. Jadi sampai di titik dimana ingat gak sih aku sempat bad mood banget kayak Pak Valian bercandain aku, terus aku sempat yang kayak Hmm, diem gitu. Terus Pak Valian ngomong kayak eh kenapa Fam kayak not in the mood ya, terus gue maaf, terus aku kayak ngomong kayak iya kayak aku nggak bisa bercanda kayak lagi kayak aku lagi nggak mood aja bercanda, terus Pak Valen langsung kayak oke. Jadi itu sih sempet sampai detik dimana waktu Pak Valian aku lah sama Pak Valian tuh sampai aku ngerasa kayak pressure, ada oh, pressure yang mesti that's why kayak beberapa alas sebenarnya bukan alasan sih, cuma kayak ada alasan kayak di mana gara-gara aku udah kayak so much pressure, terus kalau ketemu Pavalian itu kayak pasti kan Pavalian yang kayak kita bahas paket nonstop kan itu. Terus kayak abis paket ini selesai, besok kita bahas paket ini, besok bahas paket ini. Jadi ada titik di mana Pavalian kayak mungkin Pavalian juga capek juga kali ya kayak aduh ini materinya ini kok tapi si Feby nggak bisa ya kayak nggak sih? ada some part kayak nggak kayak for me Okay. kayak dari aku kayak mungkin kayak gara-gara aku udah capek juga dan lain-lain sampai ngerjain satu fisika nggak bisa itu aku nangis di les tapi aku nggak bilang apa-apa. Tapi berasa kok nangisnya.
Aku kayak capek banget gitu kan. Jadi kayak bakal ngomong apa kayak aku tetap nanya, tetap kerjain cuma kayak iya kayak netes, netes. Iya, jadi kayak pas iya sih itu perjuangan banget sih. Dan itu semua Udah paid off dengan diterimanya si Femi ini di Arsitektur UI tanggal 8 Agustus. Saya masih ada WA-nya sih guys, nanti saya tunjukin ya. Hafal ya kan? Saya orang berapa ini di ini? kayaknya ketiga deh. Oh mantap, saya masih di urutan ketiga. Aku ini banget, So lama excited. banget baru bahas. Ya, Just so you know. jadi saya bahagia banget buat kamu. Kedepannya pasti banyak tugas, jadi semangat terus ya. Dan saya berharap Ya, gurumu juga, karena di arsitektur pasti akan ketemu lagi sama fisika sih. Nggak mungkin nggak. Saya rasa akan ketemu oh, dikit-dikit lah sama fisika. Jadi semangat terus, Fem. Nanti kalau thank misalnya you. ada adik-adik kelas atau orang-orang yang mau nanya tentang gimana sih atau apa sih step-stepnya selain selain belajar 4 jam nonstop itu di rumah, apalagi pas pandemi kan. Ini satu kejadian langka loh guys. Jadi saat pandemi tapi orang masih berjuang memotivasi dirinya untuk bisa masuk ke UI dan akhirnya bisa. Tuhan izinkan masuk dan semoga saya berharap kamu bisa jadi terang di sana. Bawa terang, Amin. ya kan? Jadi uh, congratulations for your family also karena mereka juga adalah tiang-tiang dan pilar-pilar yang bikin kamu untuk tetap semangat. Ada nggak pesan-pesan khusus yang mau kamu sampaikan ke teman-teman yang nantinya mau masuk ke UI atau masuk ke ITB atau masuk ke ITS atau masuk ke PTN lain during pandemic? Mungkin pandemic ini sih orang-orang bilang sampai tahun depan gitu kan. Ada pesan khusus nggak dari kamu? Eh, Mungkin buat semuanya untuk adik-adik kelas yang lagi berjuang tahun ini, pasti kan mereka lebih berat karena memang mereka benar-benar dari awal kelas 12 online kan. Hmm, Pesannya adalah pasti ada satu titik di mana bakal kayak mikir, kayak gue nggak mungkin nih masuk UI, kayak gue nggak mungkin masuk ITB karena satu dan lain hal dan banyaknya saingan. Karena saingan kalian itu nggak cuma angkatan kalian, tapi kakak-kakak kalian yang mau nyoba masuk PTN tahun kalian juga ada gitu. yes. Dan good luck, semangat terus, jangan pernah ngerasa sendirian karena satu Indonesia kayak angkatan kalian dan orang-orang lain juga pasti ngerasain hal yang sama. Jadi pesimis boleh tapi jangan biarin hal itu jadi eh, dipelihara. Pesimisnya tuh jangan, justru susah sih bakal kedengarannya ya lo enak ngomong kayak gitu cuma kan susah banget, emang susah banget tapi jadiin itu sebuah motivasi dan kalau bisa eh, hilangin pikiran-pikiran atau hal-hal yang nggak perlu kayak sekarang. Jadi jangan mikirin prioritasin temen, prioritasin jalan sama teman, keluar karena kalian berjuangnya kan bentar lagi nih. Kalian udah pengen masuk ke Universitas Impian kan. Jangan sampai biarin kayak usaha dan kerja keras kalian itu ditutup dengan hasil yang manis gitu. Jadi jangan sampai kalian capeknya iya tapi bangganya enggak, itu kan juga nggak enak kan. Jadi make your family proud, make yourself proud, dan serahin semua ke Tuhan sih. Ah, Gitu. mantap. Very Ya. beautiful closing statement, guys. Jadi sekali lagi selamat banget buat kamu, Fem. Selamat banget buat kamu jadi mahasiswa di UI, ya kan? Saya baru masuk ke UI setelah S2, tapi kamu masuk S2, masuk UI-nya sejak S1. Luar biasa. Jadi kapan-kapan kita ketemu lagi, guys. Kapan-kapan kalian bisa kontak sama kakak Femi Safiera ini, ya kan? Punya lain nggak sih yang bisa dibagi atau ada IG yang bisa di share buat mungkin ada orang-orang yang mau follow kamu? Uh, Punya sih Instagramnya @femisafiera. Sesuai namanya ya, guys. Sesuai Ya, namanya. sesuai Oke. namanya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita, guys. Jadi stay tune di channel Raja Cerita. Kalau memang ada hal-hal yang bermanfaat, silakan kalian share. Dan kalau kalian suka sama video ini, silakan kalian like. Terima kasih banyak. Ya. Oke. Thank you, Bapak. You